Ini juga yang penting sebenarnya dipahami oleh para netizen ya, bahwa yang namanya fatwa atau pendapat hukum dari satu ulama tertentu ini tidak bersifat mengikat. Yang namanya pendapat ya relatif. Ya. Bahkan kalau misalnya di kalangan ulama kan sering dikatakan satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi ketika ada satu pandangan ulama tertentu yang dirasa tidak cocok dengan konteks di Manado, ya pilihlah pendapat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi, salam cinta NKRI. Kembali lagi di podcast Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado dengan saya Adlan Rian Habibi. Kali ini ditemani oleh Kak Taufani, Dr. Taufani MAG. Beliau merupakan dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Gimana kabarnya Pak Taufani? Alhamdulillah kabar baik ya. Meskipun agak sedikit batuk tapi siap mudah-mudahan mantap ya, bisa memberikan banyak informasi ini terkait tentang moderasi beragama. Siap. Oke, pertama saya ingin bertanya kepada Pak Taufani tentang bagaimana pendapat Kak Taufani terkait tentang moderasi beragama itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah syafaatnya sampai untuk kita semua. Amin. Tentu suatu kehormatan buat saya diundang di podcast Rumah Moderasi Beragama ya. Alhamdulillah akhirnya waktunya kita semua cocok untuk ini. Ya, ngomong soal moderasi beragama ya. Ini adalah salah satu program pemerintah yang dicanangkan beberapa tahun yang lalu dan merupakan salah satu program strategis dari pemerintah sebagai bentuk turunan dari nawacita Jokowi ya. Untuk yang salah satu poin pentingnya adalah bagaimana negara hadir untuk menjaga kebinekaan ya. Nah, sebenarnya sebelum konsep moderasi beragama ini diformulasikan oleh pemerintah dengan 4 indikator-indikator penting seperti misalnya akomodatif terhadap budaya lokal, anti kekerasan, toleransi, dan menjunjung tinggi nasionalisme. Sebenarnya empat poin penting ya dalam konsep moderasi beragama yang dirumuskan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya kalau merujuk kepada 4 poin penting tadi ya, sebenarnya masyarakat kita di akar rumput itu sebenarnya sudah mengamalkan moderasi beragama itu. Menarik ini. Contoh misalnya terkait soal toleransi. Tentu kita punya banyak kearifan lokal yang mengajak kita untuk saling bertoleransi. Mungkin kalau misalnya dalam konteks Manado, setiap kali misalnya saya lewat di beberapa gereja yang sedang dibangun atau masjid yang sedang dibangun, biasanya orang Muslim atau orang Kristen itu memiliki kesadaran untuk misalnya memberikan sumbangan di kotak amal. Ini adalah sebagai bentuk toleransi. Toleransi di sini bukan hanya sekedar mengakui keberadaan orang yang berbeda dengan mereka, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa hidup bersama, saling mengakui koeksistensi satu sama lain. Keterlibatan aktif di situ, toleransi aktif. Kemudian berikutnya misalnya soal paham kebangsaan. Tentu soal Pancasila ini adalah sesuatu yang sudah final bagi kita. Meskipun belakangan ini ada misalnya wacana-wacana transnasionalisme Islam yang ingin mempromosikan paham-paham khilafah dan sebagainya, tetapi ini kan bisa dikatakan nanti terjadi belakangan ini, khususnya era pasca Orde Baru. Tetapi pengikut dari kelompok-kelompok seperti ini, pendukung kelompok seperti ini hanya seperti splinter group, hanya grup-grup sempalan yang tidak akan pernah kelompok-kelompok kecil kelompok-kelompok kecil dan tidak akan menjadi mayoritas. Karena itu bertentangan dengan bagaimana semangat Islam di Indonesia. Prof. Aju pernah mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam yang berbunga-bunga. Islam yang berbunga-bunga, Islam yang bisa menerima berbagai macam warna-warni tafsir dan sebagainya. Terkait misalnya juga unsur moderasi beragama lain, anti kekerasan. Masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat yang paling ramah senyuman.
ya. Oke. Paling ramah senyum. Tentu para wisatawan sangat tahu tentang ini. Kemudian apa poin moderasi beragama yang lainnya? Anti kekerasan, Mengakomodir ini. ya, akomodatif terhadap budaya lokal ya, tentu. Ya. Misalnya kelompok-kelompok Kristen yang mayoritas di Indonesia atau biasanya berbasis Presbyterian sinodal seperti misalnya gereja Masih Injil Minahasa atau gereja Kristen Jawa, itu adalah denominasi kekristenan yang sebenarnya sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Misalnya bagaimana Gemim menggunakan simbol-simbol manguni, burung manguni, itu adalah bentuk akomodasi terhadap budaya lokal. Belum lagi misalnya NU dan Muhammadiyah. Dulu ada dugaan ada sejenis stigma bahwa Muhammadiyah itu sangat anti budaya, tapi sebenarnya belakangan ini khususnya setelah Buya Syafi'i Ma'arif menjadi ketua Muhammadiyah, salah satu yang dia promosikan, gagasan yang dia promosikan adalah terkait soal bagaimana dakwah lokal ya, dakwah lokal. Intinya bagaimana ajaran keislaman itu bisa akomodatif terhadap budaya lokal. Terkait soal NU, ya tentu NU sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi sebenarnya persoalan NU dan Muhammadiyah itu sudah sangat cair terhadap budaya lokal. Jadi sebenarnya hal itu sudah selesai. Adapun misalnya pemerintah belakangan ini merumuskan program moderasi beragama, ini tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari ruang yang hampa ya. Pasti ada konteks yang melingkupi, yang melatar belakanginya. Ini tentu kita melihat bagaimana sejak kampanye politik 2014 sampai 2019 itu terjadi banyak stigma-stigma ujaran kebencian, kemudian juga bagaimana kelompok-kelompok Islam yang kebetulan memiliki pandangan yang agak sempit dan agak tertutup, mereka melakukan kampanye-kampanye kebencian di ruang-ruang publik. Belum lagi misalnya bagaimana media sosial itu menjadi ajang untuk saling menjelekkan satu sama lain. Ada fakta menarik, misalnya di tahun 2020 dikatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling religius di dunia. Wah, ini tentu menarik ya, suatu kehormatan buat kita. Tetapi di sisi lain ada fakta hasil penelitian lain dari misalnya Microsoft yaitu Digital Civility Index mengatakan, ya, jadi ini bertentangan dengan data Pew Research Center tadi. Di satu sisi religius, tapi di satu sisi mengatakan bahwa Indonesia itu adalah masyarakat netizennya adalah paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini tentu dua hal yang bertentangan. Kontradiktif ya. Yes, betul. Karena kalau misalnya tentu Bung Adlan lebih tahu ya sebagai salah satu seorang pengurus MUI. Ini kan misalnya dalam banyak hadis sohi, ya saya cek di aplikasi hadis sohi ini. Dikatakannya misalnya begini, tidak beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak menghargai tetangganya, memuliakan tamunya, berkata baik atau diam. Benar. Khususnya poin terakhir ini, berkata baik atau diam. Ini kan kadang-kadang di media sosial, ini banyak sekali orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi hadis tadi gitu ya. Artinya harusnya semakin religius orang semakin baik perangainya ya. Yes, betul. Jadi sebenarnya berdasarkan dalil hadis tadi, meskipun saya bukan orang hadis ya, apa poin penting yang ingin dicapai adalah bahwa ajaran keimanan dalam Islam, karena itu tadi ya, dua prinsip arkanul iman, rukun iman, iman kepada Allah dan hari akhir, itu selalu saling bertalian atau ibarat dua sisi mata uang dengan ajaran akhlak. Ya, tetapi sekarang yang banyak terjadi, misalnya banyak orang yang menganggap dia menegakkan nilai-nilai ketauhidan, ya hanya fokus ke situ, tetapi lupa dengan nilai-nilai akhlak. Padahal itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa saling terpisahkan. Ya, nah seperti itu. Mungkin nantilah saya lanjut. Jadi tadi kalau Pak Taufani menyinggung persoalan bahwa harusnya di antara nilai-nilai ketauhidan itu harus berkorelasi dengan nilai-nilai akhlak ya. Yes, harus. Ada satu hadis Nabi katakan al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, tentu. Orang Islam yang sempurna Islamnya adalah orang Islam yang menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Harusnya seperti itu ya, harapan kita sebagai seorang muslim. Menarik tadi, ada beberapa indikator yang disampaikan oleh Pak Taufani tadi. Saya ingin tanyakan terkait tentang indikator menolak kekerasan.
Nah, hari ini sejauh mana kemudian Kak Taufani melihat bahwa kalau pemerintah menginginkan adanya moderasi beragama, tapi kemudian kan fakta di lapangan kekerasan atau persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas masih saja terus terjadi. Iya. Kira-kira bagaimana kemudian Pak Taufani melihat peran dari negara sendiri? Pertama-tama saya mau mulai dari fakta keras seperti ini, Bang Adlan. Ya. Jadi pasca reformasi, ketika sistem demokrasi kita itu menjadi one man one vote, ya, ini jadi massa itu menjadi seksi, ya, sehingga suatu kelompok civil society atau misalnya kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan sosial, khususnya misalnya yang menggunakan afiliasi agama, katakanlah Islam. Di satu sisi, meskipun misalnya mereka memiliki pandangan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi atau sikap mereka yang kadang-kadang berlawanan dengan konstitusi, tetapi ketika mereka memiliki massa yang real, ya ini biasanya kadang dimanfaatkan juga oleh para politisi-politisi kita, ya. Nah, inilah pentingnya sebenarnya ke depan partai-partai politik ini harus melakukan pendidikan politik kepada calon-calon kadernya. Di pendidikan politik di sini tentu adalah bagaimana memberikan kepada kader-kadernya ini pemahaman tentang kebangsaan, pemahaman tentang keislaman, pemahaman tentang kemanusiaan, ya. Karena terlepas bahwa kelompok-kelompok yang ingin misalnya menegakkan formalisasi agama dalam konstitusi atau hukum negara kita, meskipun mereka minoritas, tetapi ini sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman. Ya, tentu juga kita harus waspada. Kita bisa belajar dari kasus Timur Tengah misalnya, ya. Mereka sebenarnya minoritas, tetapi memiliki ruang sehingga mereka bisa melakukan misalnya gerakan-gerakan revolusi dan sebagainya yang bisa mengancam stabilitas ekonomi dan politik kita. Ini tentu hulunya harus dari situ. Karena kita melihat misalnya partai-partai politik karena banyak tidak memiliki massa yang real, apalagi kalau misalnya dia bukan partai kader, tapi dia memanfaatkan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki basis massa, meskipun konsekuensinya pandangan dari tokoh-tokoh tertentu tadi misalnya bertentangan dengan visi misi partainya. Ya, karena yang menjadi tujuan mereka adalah bagaimana menang, tetapi melupakan menjadi seorang negarawan yang berdiri di atas segala kelompok dan golongan, gitu ya. Nah, terkait soal apa tadi? Kehadiran negara. Kehadiran negara. Kemarin ketika HTI dan FPI dibubarkan oleh pemerintah, ini tentu menuai pro dan kontra. Kenapa menuai pro dan kontra? Karena mungkin orang ketika flashback ke belakang, khususnya di zaman pemerintahan SBY, kelompok-kelompok HTI dan FPI ini kan cenderung mendapatkan ruang. Ya, misalnya FPI tentu dirangkul oleh beberapa pejabat-pejabat yang ada di inner circle SBY. Begitupun misalnya HTI ketika SBY berkuasa, beliau HTI membuat kalau tidak salah kayak kongres besar yang diadakan di Gelora Bung Karno. Nah, ini penting karena Gelora Bung Karno ini adalah simbol negara. Ini milik negara dan simbol negara. Dan kalau melihat sejarah Gelora Bung Karno ini kan sebenarnya ide mercusuar dari Soekarno yang ingin menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini adalah suatu negeri yang merdeka yang bisa menaungi berbagai kelompok dengan ideologinya, tentunya adalah ideologi Pancasila. Nah, tetapi ketika Jokowi berkuasa membubarkan kelompok ini, tentu di satu sisi kita apresiasi karena negara hadir. Karena kita tidak bisa pungkiri misalnya, mohon maaf ya, tanpa mengurangi hormat saya dengan FPI ini banyak terlibat melakukan aksi-aksi anarkisme di masyarakat, ya. Dan bisa dikatakan mengambil tugas negara, ya, mengambil tugas negara. Dan menurut hemat saya ke depan negara harus tegas, negara tidak bisa kalah oleh kelompok-kelompok
seperti FPI dan HTI. Tetapi yang paling penting dari itu semua, negara harus memastikan yang namanya keadilan dan pemerataan. Ya, ketika keadilan di suatu negara ditegakkan, maka orang tidak akan tertarik dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh seperti kelompok-kelompok FPI dan HTI. Jadi itu sebenarnya poin penting. Karena itu negara harus hadir. Apakah kehadiran kelompok-kelompok ini karena memang alasannya ketidakadilan yang belum merata atau seperti apa? Atau memang digerakkan oleh ideologi tertentu? Ya tentu ada ideologi tertentu yang bermain di situ. Tapi yang kedua seperti ini, Bang Adlan. Ketika terjadi banyak masalah di negeri ini, katakanlah korupsi atau penegakan hukum yang tidak adil, maka ini menjadi jalan masuk oleh kelompok-kelompok seperti ini untuk membuat narasi-narasi di masyarakat agar masyarakat itu menjadi anti terhadap pemerintah. Kondisinya dimanfaatkan ya. Betul seperti itu. Yang menarik lagi, ini apabila masyarakat kita tidak memiliki sikap kritis, ini makin mudah dimainkan. Karena contoh misalnya algoritma media sosial, kita masuk ke algoritma media sosial. Algoritma media sosial ini kan kalau orang paham cara kerjanya, contoh misalnya ketika Bang Adlan suka mengakses konten-konten berbau masakan, maka algoritma akan mengarahkan Bang Adlan ke konten-konten yang serupa. Nah, tetapi yang sebenarnya menjadi masalah ketika Bang Adlan senang mengakses konten-konten yang berbau politik, khususnya praktis, ya ini berbahaya karena bisa membelah. Ya karena dalam sistem algoritma itu ada filter bubble, ya istilahnya filter bubble. Ini filter bubble ini yang akan mengarahkan pengguna media sosial untuk mengakses sesuatu yang menjadi kecenderungannya. Nah ini yang menarik misalnya. Makanya saya ketika ngajar di kelas, saya bilang ke mahasiswa, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu referensi keislaman masyarakat sekarang, baik generasi Z, generasi milenial, ya, termasuk juga generasi baby boomer, generasi X, mereka memilih belajar di media sosial. Karena itu saya bilang ke mereka, kalau Anda misalnya mengakses satu ulama tertentu di media sosial, ya meskipun definisi ulama itu bisa diperdebatkan, ya, tetapi Anda harus variatif dalam memilih berbagai pendapat ulama. Jangan Anda terlalu fanatik dengan satu ulama tertentu. Sebutlah misalnya si ulama A. Kalau Anda terlalu fanatik dengan ulama A, otomatis pandangan keagamaan Anda tentu akan dibentuk secara tidak langsung oleh orang itu. Jadi contoh misalnya Anda tinggal di Manado. Kemudian Anda sering mengakses pandangan suatu ulama tertentu. Dan ulama itu misalnya memiliki pandangan yang anti terhadap Natal. Maka dia akan mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal karena bla 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 bla. Idealnya kita juga harus mengakses pandangan ulama yang lain supaya algoritma kita di media sosial itu lebih berwarna. Sehingga misalnya ketika panasnya isu Natal menjadi viral, nah, ketika ulama A bilang seperti ini, maka ulama B bisa memberikan pandangan yang lain. Nah, itu penting sekali ya, karena media sosial ini salah satu implikasi positifnya adalah terjadi demokratisasi gagasan-gagasan Islam. Ya, orang bebas. Jadi media sosial ini menjadi pasar bebas untuk mendapatkan informasi terkait soal keislaman. Ini juga yang penting sebenarnya dipahami oleh para netizen, ya, bahwa yang namanya fatwa atau pendapat hukum dari satu ulama tertentu ini tidak bersifat mengikat. Yang namanya pendapat ya relatif. Bahkan kalau misalnya di kalangan ulama kan sering dikatakan satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Nah, karena ini juga karena saya rasa momennya penting untuk mengedukasi para netizen, ya. Jadi ketika ada satu pandangan ulama tertentu yang dirasa tidak cocok dengan konteks di Manado, ya pilihlah pendapat yang lain. Ini bukan bentuk pendangkalan agama, bukan. Karena harus digarisbawahi. Karena biasanya kan banyak netizen salah kaprah ya. Seperti itu. Betul. Karena begini, yang namanya ulama, orang benar-benar ulama ya, tentu dia memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Pasti berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan jangan juga dilupakan, dalam banyak hadis, ya dalam banyak hadis, tentu saya sering diskusi sama teman-teman yang tahu hadis.
misalnya kan Nabi ketika diperhadapkan oleh dua pilihan, Ya. maka Nabi memilih yang paling ringan selama dia tidak berdosa. Mungkin Bang Anwar lebih tahu ya, sering mendengar hadis-hadis terkait soal itu, dan ini dihukumi sahih. Nah, seperti itu. Jadi ada juga di sisi lain pandangan di masyarakat bahwa orang yang soleh itu harus selalu identik dengan fanatik, keras. Padahal tidak seperti itu, Bang Adlan. Betul. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, Misalnya seolah-olah ada pandangan ulama A yang kemudian membolehkan terkait satu kasus langsung dicap liberal, Ya. seolah-olah keluar dari Islam. Nah, ini Betul. kan salah kaprah. Salah Betul, kaprah. Betul. Padahal sang ulama ini memiliki kapasitas ya Tentu. untuk berijtihad. Oke. Ya. Nah, itu menarik. Nah, ini menarik sekali sahabat moderat bincang-bincang kita pada hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan juga Kak Taufani terkait tentang bagaimana Kak Taufani melihat kehidupan moderasi beragama khususnya di Kota Manado. Oke. Kalau selama Terkait soal di Manado ya. Kota Manado kan sering dikenal sebagai kota toleran. Ya, kota toleran, kota dengan latar belakang Kak Taufani sebagai seorang peneliti melihat lebih jauh, lebih mendalam terkait apakah betul indikator-indikator toleransi itu memang betul-betul sudah real diterapkan atau Sip. di sisi lain seperti apa? Oke. Kalau kita merujuk ke misalnya riset Setara Institute di 2021, kalau saya tidak salah, di Sulawesi Utara itu ada dua kota yang memiliki indeks toleransi yang cukup bagus. Nah, Tomohon nomor 5, nomor 2 Manado, nomor 1 Singkawang ya di Kalimantan Barat sana. Kalimantan Barat. Nah, kita fokus ke Manado. Ini nomor urut 2. Nah, sebelumnya dalam berbagai riset Setara Institute, Manado itu pokoknya sering masuk di 10 besar lah. Terkait soal kota toleran, indeks kota toleran. Tentu juga misalnya penelitian dari Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga yang fokus dalam isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan selalu menempatkan Manado menjadi salah satu contoh kerukunan. Nah, namun sebenarnya dengan adanya indeks nomor 2 ini tadi, ini jangan membuat kita terlena. Karena jangan lupa, ya mungkin Bang Adlan lebih tahu. Kita ambil contoh misalnya. Jadi sebenarnya banyak sesuatu di Manado, banyak hal di Manado ini yang sewaktu-waktu bisa menjadi api dalam sekam. Ya, contoh misalnya, khususnya isu-isu terkait soal kebencian dan sebagainya. Misalnya di 2014, data yang saya miliki, ketika pemilu legislatif waktu itu, cukup viral kan waktu itu si Astri Rashid dengan kampanye bahwa ujaran kebencian terhadap anti Syiah. Itu terjadi di Manado karena kebetulan calon ini bermazhab Syiah. Ya, kemudian di tahun 2017 ketika terjadi panas-panasnya isu Jakarta, Pilkada Jakarta, terjadi penolakan terhadap renovasi Masjid Kampung X Texas. Ya kan? Itu menjelang pemilu. Betul. Kemudian menjelang Pilpres 2019, Habib Bahar bin Smith ditolak masuk Manado. Tapi setelah kejadian 2019 penolakan itu kan Habib Bahar, sependek yang saya tahu, dia kan sering ke Manado, tapi tidak ada lagi penolakan. Artinya ketika mendekati momentum politik itu ya. That's what I mean. Kemudian menjelang Pilgub kemarin, penolakan musola di Minahasa Utara yang bersebelahan dengan Manado, itu juga menjelang pemilu. Jadi poinnya adalah, ya kesimpulannya adalah bahwa isu terkait soal kebencian atau terkait soal intoleransi biasanya akan muncul di tahun-tahun politik. Kak Taufani melihat itu semacam fenomena seperti apa itu kalau dalam konteks Manado sebenarnya biasanya isu-isu nasional itu sedikit tidaknya bisa berpengaruh ke soal lokal. Contoh misalnya, ketika terjadi pelarangan pembangunan masjid, ya biasanya isu-isu yang berkembang di kalangan kelompok-kelompok Kristen, tapi tidak semua ya, kita tidak bisa mengeneralisir. Ada yang mengatakan misalnya, ya mereka tolak gereja kita di sana, masa kita tidak bisa menolak di sini sebagai seorang mayoritas? Semacam efek domino ya. Yes, efek domino. Dan yang kedua misalnya, biasanya isu-isu terkait soal
politik identitas akan mengental di Manado ketika misalnya terjadi suatu peristiwa politik di tingkat nasional yang dianggap melecehkan satu orang individu Kristen, katakanlah Ahok kemarin, maka itu akan sedikit tidaknya akan berdampak juga di sini. Nah, cuma sebenarnya yang menarik adalah karena pemerintah di sini cukup responsif. Contoh misalnya ketika terjadi pelarangan pembangunan masjid, biasanya pemerintah langsung turun tangan, kemudian paling lama 1 tahun setelah itu masalah terkait soal rumah ibadah itu akan kelar. Itu berbeda misalnya kalau yang terjadi misalnya di Bogor di, kayak kemarin di Cilegon, Cilegon itu betul. pemerintah Cilegon juga ikut ini menandatangani apa. Betul. Kemudian gereja Yasmin Bogor misalnya, ini kan berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Nah, dan yang menarik lainnya juga adalah pemerintah di sini cenderung merangkul kelompok-kelompok Islam. Karena tentu pemerintah secara politis sadar bahwa kelompok Islam di sini cukup seksi. Kurang lebih sudah mencapai 40% ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru, menurut data BPS 40% lah. Sehingga tentu pemerintah khususnya berbagai kelompok-kelompok politik tentu harus mempertimbangkan suara umat Islam. Meskipun di kalangan umat Islam sendiri kan tidak satu suara, banyak faksi-faksi di dalam. Betul. Ya mungkin begitu. Kalau Pak Taufani melihat terkait tentang isu politik identitas dalam pemilu, apakah masih laku atau menarik khususnya di Kota Manado? Di Kota Manado kan saya melihat kalau saya melihat secara sederhana barangkali isu ini semacam kurang mendapat ruang atau seperti artinya ketika jelang pemilu pun tidak terlalu banyak gesekan-gesekan hanya karena muncul dari isu politik identitas. Kalau Pak Taufani sendiri melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau menilik ke belakang terkait soal politik identitas khususnya menjelang pemilu tadi itu kan sebenarnya sangat kental. Misalnya contoh dulu misalnya ketika wali kota Abdi Bukhori kalau tidak salah dulu kan dimainkan isu, bahkan kalau tidak salah beliau pernah curhat bilang apa yang salah dengan saya, apakah karena saya seorang muslim dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada waktu itu juga calon wali kota dari Muhammadiyah ada ya, mungkin Bang Adlan almarhum Anwar Panawar seperti itu, wakil wali kota, calon wakil wali kota. Waktu itu kalau saya tidak salah saya pernah membaca satu tulisan lah kan seolah-olah dimainkan isu bahwa beliau itu dekat dengan FPI. Seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak keliru seperti itu. Artinya potensi itu ada sebenarnya. Potensi itu ada sebenarnya. Tapi sebenarnya melihat Manado itu sangat kompleks, Bang Adlan. Ini menarik ini. Gimana kompleksnya ini? Kompleksnya bagaimana ya? Contoh misalnya ketika menjelang pemilu, salah satu kingmaker di sini itu kan kelompok Gemim. Iya toh? Tapi sebenarnya kelompok Gemim ini juga mengalami ketakutan ketika kelompok-kelompok Kristen katakanlah karismatik atau yang bercorak Pantekostal ini juga pengaruhnya membesar. Karena di kalangan kekristenan khususnya antara misalnya yang berbasis Presbyterian Sinodal seperti Gemim dan karismatik ini sebenarnya mereka memiliki ideologi yang sangat bertentangan. Tentu ini, tetapi yang menarik mereka bisa mengelola konfliknya itu secara rapi gitu ya. Nah, terkait soal di kalangan Muslim itu sendiri nampaknya yang paling perlu diwaspadai terkait soal itu, terkait soal biasanya fenomena-fenomena pelarangan pembangunan masjid sih, seperti itu. Itu dekat-dekatnya. Kalau Kak Taufani melihat sendiri peran dari ormas-ormas keagamaan baik yang dari Islam maupun Kristen misalnya dalam menjaga hubungan antar umat beragama atau istilahnya bagaimana kemudian mengimplementasikan sikap moderat dalam beragama seperti apa? Kalau yang saya amati, teman-teman NU itu lumayan progresif terkait soal isu-isu moderasi beragama, isu terkait Islam Nusantara. Islam Nusantara di sini sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak orang Islam Nusantara di sini adalah bagaimana mengakomodasi antara
ajaran-ajaran keislaman dan juga budaya lokal seperti itu. Kemudian misalnya dalam beberapa kegiatan kampanye perdamaian, kampanye toleransi yang kami lakukan, saya lihat teman-teman NU itu memang memiliki semangat yang cukup membara. Diskusi-diskusi kayak di tentu. Yayasan Al-Hikam, Tentu. itu kan digerakkan oleh anak-anak muda NU ya. Betul. Ya. Tapi saya kan jangan lupa, saya pernah ngomong ke anak-anak IMM kan, termasuk kayak si Rohit. Saya bilang teman-teman IMM ini Muhammadiyah, karena saya ini menganggap bahwa Indonesia ini akan aman kalau NU dan Muhammadiyah ini Begitu, masih siap menjaga moderasi Islam. Tapi yang saya amati teman-teman Muhammadiyah di Manado, ini mungkin kritik yang sifatnya konstruktif ya. Wacana-wacana yang mereka kembangkan tentu kalah progresif lah dengan teman-teman NU. Bukan bermaksud membanding-bandingkan Bang Adlan ya, bukan. Relatif terlambat, tetapi saya mengapresiasi misalnya teman-teman Madrasah Intelektual Ahmad Syafi'i Ma'arif, misalnya teman-teman IMM membuat program itu, ini tentu hal yang sangat perlu kita apresiasi. Karena sejak dari dulu misalnya para cendekiawan Muhammadiyah, sebutlah misalnya almarhum Prof. Ajumardi, kemudian Buya Syafi'i, yang paling muda misalnya Prof. Ahmad Najib Burhani, mereka sering mengatakan bahwa wacana pemikiran Islam dalam Muhammadiyah itu cenderung kering. Karena kenapa? Karena para kader-kadernya itu disibukkan oleh rutinisme mengurusi amal usaha Muhammadiyah. Sehingga wacana pemikiran ini cenderung tidak hidup. Dan kita tahu bahwa salah satu tokoh mantan pimpinan Muhammadiyah yang cukup progresif dan cukup cadas terkait soal isu-isu pemikirannya, tentu almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, saya melihat sebelum teman-teman muda IMM ini membentuk MIASM tadi, pemikiran tentang Buya Syafi'i cenderung agak dilupakan oleh teman-teman Muhammadiyah. Mungkin lebih banyak disibukkan bagaimana menjadikan Muhammadiyah sebagai gerbong politik tertentu gitu Ini sudah menjadi fenomena umum Bang Adlan. Tanpa saya ngomong orang tahu soal itu. Betul. Tetapi ada yang begini, Muhammadiyah itu jangan hanya energi Muhammadiyah jangan hanya dihabiskan untuk mengurusi politik praktis, tetapi harus ada beberapa juga yang fokus bagaimana pengembangan entrepreneurship misalnya. Ada fokus ke pengembangan wacana pemikiran Islam. Ini semua warna-warna inilah yang kemudian membentuk yang bisa memberi warna terhadap Muhammadiyah. Ini PR besar bagi teman-teman IMM, dan saya ingat beberapa waktu lalu saya juga diundang oleh teman-teman IMM berbicara soal bagaimana fenomena terbaru di Arab Saudi. Terkait pasca MBS dan Raja Salman mengeluarkan visi Saudi 2030. Karena berbicara soal Saudi, ini penting sekali di Indonesia karena biasanya corak pemikiran di Indonesia itu sangat ditentukan oleh bagaimana corak pemikiran di Timur Tengah. Betul. Karena kita menganggap bahwa Timur Tengah itu kiblat Islam hanya di sana saja ya. Yes, that's correct. Tetapi yang perlu kita apresiasi juga di zaman Jokowi ini, ketika beliau menjabat, beliau tentu membackup full kehadiran Universitas Islam Internasional Indonesia. Karena sebenarnya kalau kita membaca misalnya pemikiran tokoh-tokoh progresif di luar, katakanlah Hasan Hanafi, Khalid El Abu Fadal misalnya, atau Bassam Tibi dan sebagainya, atau Nasir Hamid Abu Said, atau dan banyak lagi. Sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka itu nggak kalah dengan tokoh-tokoh pemikir kita, seperti Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, Cak Nur dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah, pemikiran tokoh-tokoh tadi ini tidak diinternasionalisasi dalam bentuk penerjemahan karya-karya mereka dalam bahasa Inggris, betul. Arab, Lemena Institute saya lihat berupaya untuk bagaimana menginternasionalisasi gagasan Buya dengan menerjemahkan salah satu masterpiece Buya. Ke Indonesia, kemanusiaan itu sudah diterjemahkan ke betul, bahasa seperti Inggris. itu. Dengan kehadiran UIII ini, saya berharap bahwa melalui ini gagasan-gagasan tentang Islam Indonesia yang flowering Islam, yaitu Islam yang berbunga-bunga tadi, Islam yang berbunga-bunga, Islam yang akomodatif dan sebagainya, itu bisa disebarkan
sebagai counter wacana terhadap Islam katakanlah ala Timur Tengah, meskipun tidak bisa juga dipukul rata ya terkait soal Timur Tengah, sebagai counter terhadap Islam Timur Tengah yang sangat banyak menonjolkan sektarianisme beragama. Karena misalnya pasca Arab Spring kemarin 2010 ya yang menimpa Tunisia, Mesir, Bahrain ya, kemudian ke Libya, Suriah, ke Yaman, itu banyak diwarnai oleh isu-isu sektarianisme Islam, isu Sunni dan Syiah. Itu kita tidak bisa masih pungkiri. jadi isu ini ya di dunia Islam ya. Betul. Kalau kita misalnya baca buku seorang penulis Barat namanya Toby Mattinson, dia banyak menulis tentang dunia Arab, khususnya Arab Saudi dan juga Arab Spring. Dia banyak memotret di situ bahwa bagaimana di fenomena Arab Spring ini isu terkait soal Sunni dan Syiah di Bahrain, kemudian di Arab Saudi, kemudian di Suriah itu dimainkan. Padahal sebenarnya ketika ingin melihat secara jernih di balik itu, ini kan sebenarnya konflik geopolitik memperebutkan pengaruh antara Iran dan Arab Saudi, ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sejarah keislaman di Indonesia, Islam corak Indonesia ini sebenarnya bukan Islam yang mewarisi produk sejarah konflik Sunni Syiah tadi. Betul. Menarik, karena dalam banyak karya Indonesia, sejarah Islam di Indonesia itu sebenarnya Islam yang sangat ramah dengan ajaran Syiaisme kultural. Saya mengatakan Syiaisme kultural, bukan Syiah politik yang terjadi di Timur Tengah. Ya, kalau istilahnya si Buya Syafi'i Ma'arif, almarhum Buya, misguided Arabism. Arabisme yang salah jalan gitu ya. Karena konflik politik ini kemudian sampai terjadi sekarang. Tapi di Indonesia sebenarnya kita ramah terhadap ajaran Syiaisme kultural. Ya, ajaran Syiah kultural. Jadi bukan politik bukan politik, tetapi begini. Syiaisme kultural di sini maksudnya begini, bahwa dalam ajaran keislaman di Indonesia banyak peninggalan warisan-warisan sejarah Islam kita yang sangat mengagungkan sosok Ali, Fatimah dan keturunannya. Ya, contoh misalnya dalam tradisi orang Bugis, dalam misalnya kitab As-Sikalabaidan atau kayak Kama Sutra lah, orang lebih familiar dengan Kama Sutra. Di situ banyak membahas misalnya terkait soal etika melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Ya, doa-doa terkait soal hubungan seksual itu banyak memasukkan kata Ali dan Fatimah ya. Karena Ali dan Fatimah itu dianggap sebagai salah satu pasangan yang ideal dalam perspektif Islam. Ya itu salah satu contohnya. Atau contoh lainnya misalnya ini disebut dengan Syiaisme kultural. Atau misalnya para sarjana, misalnya ada peneliti tentang Syiah yang bernama Chiara Formici. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Alid Piety. Jadi dia menyebut dengan istilah kesalehan Alawiyah. Jadi Syiaisme kultural ini sering disebut dengan istilah kesalehan Alawi, ya istilahnya seperti itu. Atau misalnya tanpa kita sadari sebenarnya satu versi sejarah, meskipun banyak versi tradisi Maulid itu kan juga tradisi Syiah. Kayak di daerah barangkali di Sumatera Barat masih ada tradisi tabut. Betul. Itu bentuk kesalehan Alawi juga. Termasuk misalnya tradisi, ya tadi saya bilang tradisi Maulid itu kan bentuk Syiaisme kultural, bukan politik ya. Kita harus bedakan Syiaisme kultural. Kemudian misalnya tradisi pemuliaan kepada keturunan-keturunan Nabi, ya. Misalnya mungkin di Barasanji juga ada ya. Barasanji. Kemudian misalnya tradisi haul ulama. Saya tanya teman-teman saya yang pernah kuliah di Iran, dia bilang di Iran imam-imam atau tokoh-tokoh penting dalam Islam yang sangat dikagumi oleh kelompok-kelompok Syiah itu dirayakan haulnya. Itu kan jadi kalau saya tidak salah Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah Syiah tanpa imamah alias Syiah kultural. Nah, termasuk misalnya tradisi membuat kubah-kubah di makam para ulama. Kalau Anda lihat di Google misalnya pemakaman Al-Baqi di Madinah sebelum dirobohkan oleh kelompok-kelompok Islam Salafi Wahabi pada zaman itu kan semua pemakaman khususnya keluarga-keluarga Nabi itu kan menggunakan kubah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya
Ya, itu dari sisi tasawuf juga masuk ya, di situ. tasawuf Ya. pasti bersambung, Ya, gitu kan? Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya itu bisa menjadi titik temu Ya, untuk terkait soal sektarianisme ini yang sebenarnya diwariskan oleh misguided Arabism tadi, kalau minjam istilah Buya. salah jalan. Tapi yang menarik, saya pernah dikirimkan satu artikel dari teman, Ya, Pak Dr. Tahir. ya. Pak Dr. Tahir dengar ya. Pak Dr. Tahir, karena beliau doktor hadis Ya. dan juga banyak menggeluti wacana-wacana terkait soal pemikiran, terkait soal Sunni dan Syiah. Ternyata di dalam hadis Bukhari atau Muslim, ya Bukhari kalau saya tidak keliru, banyak periwayat-periwayat di situ adalah Syiah. Dan hadis Bukhari ini kan di Ya, kalangan ya. Muslim dianggap sangat dianggap otoritatif. sangat kitabnya, otoritatif Ya, dan banyak sohih gitu Ya, ya. ya. Nah, ini kan tentu bisa menjadi jalan masuk Ya. untuk bagaimana menjembatani terkait soal Sunni Syiah, karena di Indonesia, Bung Adlan, di Ya. Indonesia ada dua hal penting yang sering menjadi temuan berbagai kelompok lembaga-lembaga yang fokus dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang selalu menjadi problem di Indonesia. Yang pertama adalah terkait soal pelarangan rumah ibadah, khususnya berbeda agama gitu ya, Muslim Kristen. Yang kedua adalah isu relasi internal Islam atau isu sektarianisme Islam. Betul. Ini dua isu yang seksi, ya, yang selalu menjadi tren. Dan memang fakta di pasca lapangan itu sampai sekarang. Ya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu menurut saya inilah pentingnya podcast ini. Ini arti Ya. penting podcast ini. Tadi kita sudah ya bahas tentang bagaimana toleransi moderasi beragama di Manado, dan saya merasa berdosa kalau tidak Ya. membahas soal sektarianisme Islam ini yang sebenarnya diimpor dari Timur Tengah masuk ke Indonesia. Ya, jadi mungkin seperti itu. Oke, siap. Nah, ini ada satu pertanyaan barangkali, mudah-mudahan masih ada waktu kita. Teman-teman moderat, ini sangat menarik ya. Kira-kira paling tidak semacam, kan Pak Tawafani ini kan dosen juga. Siap. Pesan-pesan apa untuk generasi milenial dalam kemudian mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama ini? Pertama, biasanya kita memiliki semangat keislaman yang kuat tapi tidak didukung oleh literasi yang Ilmuwan kuat. ya. Yes. Ya. Karena itu kita harus banyak membaca. Ya. Jadi perbanyak membaca. Betul. Literasi itu sangat penting. Iya. Yang kedua juga yang penting saya tegaskan ke anak-anak muda kita, perbanyak jalan-jalan. Saya selalu bilang ke mahasiswa, Ya. Anda itu jangan cuma punya mimpi stuck di Manado. Ya. Anda harus punya mimpi, carilah beasiswa. LPDP sudah menyiapkan banyak beasiswa untuk anak-anak bangsa yang potensial. Manfaatkan itu. Anda kuliah ke Jawa, atau kalau perlu Anda ke luar negeri. Betul. Biar Anda melihat dunia Tuhan yang sangat luas. Yang berjalan lebih jauh akan melihat lebih Ya. banyak ya. Biar Jadi cara semakin pandang Anda banyak luas. Pengalaman Betul. cara pandangnya juga Betul. jadi lebih luas. Betul. Nah, karena dengan Anda misalnya jalan-jalan melihat dunia Tuhan yang lain, Ya. Anda akan melihat bahwa misalnya, wah, ternyata dalam konteks masyarakat seperti ini praktek keislamannya sangat beda dengan Indonesia. Tetapi jangan itu seolah-olah dijadikan sebagai oposisi binar, tetapi jadikan itu sebagai salah satu pengetahuan baru untuk mewarnai, menjadi khasanah bagi pemikiran kita. Tentu juga yang lain adalah kita harus terbuka. Kita harus banyak belajar tentang melakukan passing over. Betul. Kita harus melakukan meredam ego kita untuk belajar tradisi tentang kelompok identitas yang berbeda dengan kita. Karena kenapa? Kadang-kadang kesalahpahaman terjadi karena tidak terbangun komunikasi yang baik. Betul. Atau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Sehingga ini menjadi penting buat kita. Dan yang paling penting juga buat anak-anak muda, kita harus kritis. Kritis ya. Apapun informasi yang masuk di kita, Ya. kita harus jangan melihat dari satu sisi tertentu. Kita harus lihat dari berbagai perspektif. Karena itu algoritma Ya, tadi itu. karena umumnya belajar di media sosial ya, Ya. algoritma kita perlu diwarnai dengan konten-konten positif. Ya. Saya sarankan misalnya mahasiswa
Ikutlah konten-konten yang menarik, misalnya Hipotesa Channel. Ya, ya. Ini menarik. Betul. Atau Pinter Politik. Ya. Atau Nas Daily. Ya. Atau Guru Gembul misalnya. Ya, ya. Ya. Meskipun ada yang mengatakan jangan belajar sesuatu dari media sosial, tetapi ini juga tidak bisa dipungkiri karena media sosial ini netral. Ya. Ya, tergantung kita. Tergantung Jadi bagaimana kita ya. termasuk orang bilang jangan belajar agama dari media sosial. No problem. Yang penting Anda tidak salah. Ya. Salah pilih orang Ya, gitu ya. betul, Jadi betul. ikutilah konten-konten positif. Termasuk juga Renal Kasali misalnya. Ya. Ini sangat menarik. Helmi Yahya atau misalnya si siapa? Akbar Faisal. Ini menarik untuk menambah khasanah pemikiran kita sebagai anak muda yang tentunya ke depan akan menjadi generasi pelanjut untuk merawat bangsa ini. Mantap. Keren. Oke. Ya, sahabat-sahabat moderat, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Kak Taufani ya. Sangat. Oke, sahabat moderasi, kalau ada yang ingin didiskusikan langsung juga dengan pemateri kita hari ini, bisa langsung memfollow ya. Yes. Sosial Instagramnya apa? Opan_Rahman. Kalau Facebooknya apa? Facebook Opan Rahman. Tanpa underscore. Jadi ada IG dan juga Facebooknya Kak Taufan ya. Yes. Nanti bisa sharing-sharing terkait tentang moderasi beragama. Menarik apa yang disampaikan. Tentunya terakhir tadi pesan-pesan untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan itu bisa kita implementasikan ya, terutama dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama. Terima kasih Kak Taufani atas waktu dan kesempatan. Thank you. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Sama-sama. Sebelum kita tutup, barangkali kita berikan salam dulu moderasi ke teman-teman moderat. Salam moderasi. Salam cinta NKRI. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mantap.